Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Razana, CPNS dari Provinsi Kalimantan Selatan. Pada video berikut ini kita akan ngobrol santai tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Ini adalah mind map yang telah saya buat. Mari kita bahas lebih lanjut ya. Wawasan kebangsaan diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara dan lingkungannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama adalah Perkumpulan Budi Utomo. Pada tanggal 20 Mei tahun 1908, puluhan anak muda berkumpul di Aula Stovia. Dalam pertemuan itu, mereka sepakat mendirikan organisasi Budi Utomo. Sejarah yang kedua yakni Perhimpunan Indonesia yang didirikan pada tanggal 25 Oktober tahun 1908. Perhimpunan Indonesia atau yang biasa disingkat dengan PI merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Sejarah yang ketiga adalah Kongres Pemuda I yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 30 April tahun 1926. Pada Kongres Pemuda pertama ini dihadiri oleh wakil organisasi pemuda dari Jong Japa, Jong Sumatranenbon, Jong Ambon, Sekar Rukun, Jong Islamitenbon, kemudian Jong Batakbon, dan pemuda kaum Teosopi yang ikut dalam kerapatan besar. Sejarah yang keempat adalah sejarah Kongres Pemuda kedua dilaksanakan, yakni pada tanggal 27 hingga tanggal 28 Oktober tahun 1928. Lantas pada tanggal 1 Maret tahun 1945, dalam situasi yang kritis, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pemimpin pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, akan mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang kita kenal dengan BPUPKI. Pada masa itu, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan dasar pembentukan negara yang beliau sebut dengan Pancasila. Gagasan itu disampaikan di hadapan panitia BPUPKI pada sidang perdana mereka pada tanggal 28 Mei tahun 1945. Sejarah yang terakhir adalah pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan. Kita masuk pada pembahasan 4 konsensus dasar. Konsensus itu sendiri diartikan sebagai kesepakatan para pendiri bangsa sejak awal pergerakan nasional hingga. Konsensus dasar yang pertama adalah Pancasila. Pancasila berfungsi sebagai landasan bagi kokoh tegaknya negara dan bangsa. Pancasila juga berfungsi sebagai bintang pemandu, sebagai ideologi nasional, juga sebagai pandangan hidup bangsa. Konsensus yang kedua yakni Undang-Undang Dasar tahun 1945. Di dalam negara-negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional, Undang-Undang Dasar memiliki fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat kewenang-wenangan. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara terlindungi. Konsensus yang ketiga yakni NKRI. Keberadaan NKRI tidak dapat dipisahkan dari peristiwa Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945.
Konsensus yang keempat dan yang terakhir yakni adalah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika dapat diuraikan sebagai Bhina, Ika, Tunggal. Berarti berbeda-beda tetapi pada hakikatnya tetap satu. Sebab meskipun secara keseluruhan memiliki perbedaan, tetapi pada hakikatnya tetap satu. Satu bangsa dan satu negara, Republik Indonesia. Sekarang kita masuk pada pembahasan identitas negara Republik Indonesia. Identitas bangsa Indonesia mempunyai bendera merah putih atau biasa disebut dengan Sang Merah Putih. Bendera negara Sang Merah Putih berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 dari panjang serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih, yang keduanya bagiannya berukuran sama. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah NKRI yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara. Yang ketiga adalah lambang NKRI yang berbentuk Garuda Pancasila. Lambang NKRI berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan. Perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis pada pita yang dicengkram oleh Garuda. Lagu kebangsaan NKRI disebut dengan lagu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya digubah oleh Wage Rudolf Supratman. Bela negara adalah tekad, sikap, perilaku dalam menjaga kedaulatan negara yang dijiwai oleh cinta kepada NKRI. Adapun nilai-nilai dari bela negara yang pertama adalah cinta tanah air. Salah satu indikator dari cinta tanah air adalah bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Nilai bela negara yang kedua adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Salah satu indikator dari sadar berbangsa dan bernegara adalah mengikuti pemilu. Nilai bela negara yang ketiga adalah setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Nilai bela negara yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Salah satu indikator dari rela berkorban adalah saling tolong-menolong kepada sesama. Dan yang terakhir adalah kemampuan awal bela negara yang salah satu indikatornya yakni gemar berolahraga. Berikut ini penerapannya di tempat kerja. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, dan berdaya guna. Yang kedua, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Dan yang ketiga, mengutamakan capaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Demikian paparan singkat mengenai wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Semoga bisa menambah pengetahuan kita semua. Terima kasih banyak sudah menonton. Salah hilap mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.